Nah sekarang yang ketiga teman-teman, masuk ketiga. Ini ranahnya masih ranah dengan berhubungan dengan hablum minallah. Ranahnya ranah goib teman-teman. Gak kelihatan. Ya. Pertama tadi hijrah, oke, ada hubungan dengan manusia minta maaf. Kedua adalah berhubungan dengan keimanan, keimanan tebal. Yang ketiga, nah ini juga masih sama. Apa itu? Taat maksimal. Apa? Taat maksimal. Ini adalah konsekuensi iman. Takwa. Bahasa lainnya adalah takwa. Takwa itu apa teman-teman? Takwa itu apa? Yang diperintahkan, dilakukan. Yang dilarang, tinggalkan. Sudah selesai. Selama Anda sudah melakukan hijrah total, maka yang kedua tadi gak akan dilakuin lagi. Yang dilarang, ditinggalkan kan? Kan udah hijrah, tenang, udah gak usah dipikirin. Udah selesai di hijrah total. Nomor satu, yang tadi, apa itu? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan dari Allah sama ke kita apa? Dari mulai bangun tidur, teman-teman, sampai tidur lagi semuanya by design. Dalam artian ada kitab sucinya. Ya, bukan buku motivasi, bukan, tapi Al-Quran. Ya. Bagaimana ternyata orang-orang yang bertakwa itu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kejutan, dadakan, tidak terskenariokan. Ya, saya juga gak ngerti kemarin pas waktu di Al-Latif, kok yang dapat itu yang sering rekap tulisan saya ya. Dari sekian ratus orang loh, kenapa coba? Itu skenario dari Allah teman-teman. Salah satu bentuk ketaatan adalah ketika kita misalkan yang ikhwan gitu ya, kita sholat berjamaah di masjid. Ya, kita sering ikut kajian. Ya. Tanggal 27 Ramadan saya masih ingat, malam ke-27, malam ganjil, saya coba untuk bantu mengumrohkan 3 orang. Dan mereka tidak pernah bermimpi sebelumnya dalam artian mengira bahwa itu akan menjadi waktu dia hadir di kajian itu adalah waktu dia umroh teman-teman. Gak ada yang ngira. Loh gila Kang Dewa bisa bagi, bukan karena saya yang hebat teman-teman. Uang barusan yang saya bagi kan bukan uang saya pribadi. Uang kumpulan teman-teman saya di belakang. Yang memang peduli sama teman-teman. Ya, artinya apa? Orang yang bertakwa teman-teman. Itu begitu cara mekanisme rezekinya. Sekarang saya tanya ke kalian. Yang pengen umroh angkat tangan. Yang pengen umroh. Saya tanya sederhana gini. Oh panitia tonggiluan. Ya. Pertanyaannya begini. Seberapa sering Anda mengungkapkan, ya berdoa kepada Allah di setiap sholatnya, ya Allah pengen umroh panggil hamba ke Baitullah. Coba ngaku, nubi sholat maghrib, sholat isya doa anak itu, coba. Hanya sedikit teman-teman. Itu artinya apa? Di saat ranah taat maksimal saja, kita itu gak serius. Hanya sekedar berdoa gak serius. Pada saat saya dulu punya utang teman-teman, every day saya berdoa. Doanya bukan ya Allah lunaskan utang saya, no, tidak begitu. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha. Terus. Minta sama Allah setiap doa atau setiap sholat, bahkan enggak sholat pun kita minta. Itu bukti bahwa kita serius. Serius bukan hanya sekedar serius bekerja, tapi serius lempar ke Allah semuanya. Artinya apa? Teman-teman sekarang semua sadar bahwa di poin ketiga kita sudah banyak bolongnya. Ya. Coba pulang dari sini teman-teman, mulai terbiasa menceklis. Bangun tidur, sholat tahajud. Kedua, sholat hajat. Ketiga, sholat tobat. 4, ke masjid. 5, sebelum qobla subuh. Setelahnya sampai sholat suruh bagian yang ikhwan. Setelahnya lagi sholat duha, setelahnya lagi mendoakan orang lain, setelahnya lagi zuhur berjamaah, setelahnya lagi odoj, setelahnya lagi ditulis semuanya. Coba konsistenkan teman-teman. Itu banyak keajaiban yang datang. Ini seriusan, bukan kata dewa, banyak seriusan. Saya belum menceritakan kisah seseorang teman-teman. Kisah bagaimana beliau ya mengakumulasikan 3 poin tadi. Nomor 1 tadi poinnya apa kuncinya? Hijrah total. Nomor 2, iman tebal. Ketiga, taat maksimal. Saya punya teman, ini kisah nyata, Allah ini kisah nyata. Saya punya teman ini teman-teman, kerja di tempat pembuat aplikasi cicilan riba. Anda kebayang gak? Riba itu haram. Dia kerja di tempat pembuat aplikasi cicilan riba. Artinya apa? Kalau ada istilah yang dinamakan dengan pasif pahala, mungkin ini ada yang namanya pasif dosa Pak. Karena gara-gara buatan dia, orang lain akhirnya termudahkan untuk menyicil cicilan riba. Apa yang terjadi teman-teman? Ikut kajian dia.
ikut kajian, ngomong, riba itu haram, jualan itu boleh halal. Hah, riba haram? Oh ya Allah, masa sih, tapi piraku, mulai piraku, tapi itu. Ketemu kajian lagi, riba itu haram. Mulai tersentuh hatinya, imannya mulai tersentuh, dan dia mulai sadar, dan dia mulai memberanikan diri. Ini kekuatan iman, memberanikan diri resign di saat gajinya sudah 8 juta per bulan. Resign, ya. Dan pada saat resign kira-kira kerjaannya apa? Nganggur, jelas lah. Nganggur. Dia jadi vokalis masjid. Allahu Akbar Allah. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Bestseller, bukan bestseller. Favorit. Selalu dia terus. Vokalis masjid, muazin. Terus kemana-mana. Saking nganggurnya teman-teman. Sebulan lewat pengangguran. Mulai cicilan rumah dia, udah mah dia buat alat, rumahnya belum selesai. Rumahnya mulai gak ada cicilan. Bulan kedua gak ada cicilan. 3 gak ada cicilan, bank datang ke dia, rumah kamu kalau sekarang gak ada cicilan juga, minggu depan kita ambil, disita. Kira-kira kalau Anda jadi dia gimana? Ya Allah, nyesel gue kemarin resign, bener gak? Betul gitu? Oh no, dia imannya sudah tebal. Ajak bismillah istiqomah, ini jalanku. Gimana caranya? Gak tahu. Tiba-tiba teman-teman, dia sudah dalam kondisi pasrah. Ya, nah ini keimanan teman-teman. Kondisi pasrah, ya Allah ini gimana lagi? Rumah diancam disita, ya. Kita juga penghasilan gak jelas. Akhirnya upaya ikhtiar dia mendatangi tetangganya. Ikhtiar, ranah dalam rangka ikhtiar. Dia datang ke tetangganya, ana minjem duit segala macam, tidak dikasih pinjam. Karena dia juga sama-sama susah. Datang lagi ke tetangganya, sama juga, gak dikasih pinjam. Sampai akhirnya dia datang lagi ke tetangganya satu lagi, dia ceritakan semuanya. Aneh sekarang kondisinya sudah tidak punya apa-apa. Rumah di bawah itu udah hampir mau disita sama bank. Penghasilan kita sudah tidak ada. Semenjak anak hijrah anak bingung, cicilan gak beres gitu. Oh gitu, kata tetangganya, terus apa yang bisa dibantu? Kang, boleh nggak saya pinjam uang? Kira-kira kalau Anda jadi tetangganya gimana? Aduh, pinjam uang. Dan tetangganya teman-teman punya prinsip malas minjemin. Karena terbukti. Dulu sering minjemin orang, duitnya gak balik. Ada yang ngalamin kayak gitu? Akan awalnya minjem terus tiba-tiba gak balik? Aduh, kata tetangganya, berat nih gitu kan kalau harus minjemin. Ya nih total sekian katanya, cicilan total 18 juta. Oke. Terus keinginannya apa? Anak tuh jujur kata dia. Cerita ke tetangganya, pengen bebas dari riba. Anak udah cukup dosaannya buat aplikasi itu. Sekarang anak gak mau lagi ketentuan dengan riba. Tapi jujur anak bingung dari mana, jelas gak ada penghasilan. Oke, tetangganya mulai merasa empati sama dia. Ya. Terus dia tanya, berapa lagi total cicilannya? Wah, kalau cicilannya harus saya hitung lagi. Coba hitung katanya. Dia pisah, besoknya dia datang lagi. Tanya ke tetangganya, Pak, yang kemarin gimana Pak? Oh iya, berapa totalnya? Pak, setelah saya hitung Pak, totalnya itu kurang lebih di angka 245 juta katanya. 445 juta. Dan lagi-lagi tetangganya punya prinsip gak mau minjamin. Akhirnya dia mikir, dia ngobrol sama istrinya. Gimana kira-kira, kita pinjemin gak? Waduh, berat pinjemin. Udah jelas dipinjemin ke orang yang kayak begini, wah gak balik. Ya, bener kan? Wah berat ini sebenarnya. Kata-kata dia, wah berat ini gitu kan. Terus akhirnya apa yang dilakukan? Oke, sini Pak. Bapak, punten, ini 245 juta totalnya. Iya. Nah, 245 juta ini cicilan sisanya atau total semua harga rumahnya? Cicilan sisanya katanya. Oke. Bapak beneran serius pengen bebas dari riba? Beneran. Bapak bener pengen segera lunas? Beneran. Tetangganya bilang kayak begini, saya sudah ngobrol sama istri saya gak akan pinjemin Bapak. Kira-kira gimana perasaannya? Iya gitu kan. Tapi belum beres ceritanya teman-teman. Melihat komitmen Bapak yang hijrah total gitu kan, sekarang menjadi aktif di masjid ya, menjadi aktivis masjid, mulai ada empati, dia tunjukkan. Kita udah ngobrol panjang lebar sama istri gitu, dia cerita di situ. Total utang 245 juta akan saya tanggung. Dalam artian akan saya beli rumah Bapak. Seriusan Pak? Serius.
Kapan kita ke bank, kita beresin semuanya. Dia akhirnya sama tetangganya ke bank teman-teman, diurusin semuanya 250 juta, dilunasin dibayar. Terus nasib saya gimana Pak? Udah gini, kata tetangganya dibilang, gini Pak, ini rumah jadi milik saya. Artinya hak saya ngapa-ngapain. Iya Pak, ini transaksinya selalu, ya urusin aja semuanya. Terus dia bilang kayak gini, rumah ini jadi milik saya dan saya pengen bantu Bapak. Silahkan sekarang Bapak tinggalin rumah itu, gak harus bayar setiap bulan. Kalau nanti suatu saat Bapak punya rezeki lebih, silahkan beli rumahnya itu lagi dengan harga 245 juta kemarin tanpa ada compounding interest. Tidak ada kenaikan. Artinya apa teman-teman? Artinya apa? Bebas ribanya, lunas hutangnya. Rumahnya dapat? Dapat. Ingat, rezeki bukan yang dimiliki teman-teman. Rezeki adalah yang digunakan, yang ditempati. Dan ada yang menarik di tetangganya. Tetangganya bilang kayak gini, memangnya skill Bapak itu apa? Oh, kalau skill saya biasanya kalau di kantor sebelumnya bisa IT Pak. Oh, IT ya. Wah, tim di kantor anak kebetulan butuh orang IT. Coba Anda deh besok coba kontak tim mana, coba untuk menghubungi antum. Iya Pak siap. Besoknya dihubungi Pak teman-teman. Minggu depannya, bulan depannya dia kerja di tempat tetangganya. Dan sekarang punya posisi yang sangat tinggi. Apa itu janji dari Allah? Ribanya lunas, ribanya selesai, utangnya lunas, rumahnya dapat, kerjaan dapat, hijrah total, kisah nyata teman baik saya. Itu nyata teman-teman. Tapi kan 2 bulan, mungkin ada sudah mau menyerah 2 bulan. Ya saya gawe dewe, bener tak? Bisa jadi kan? Tunggu pertolongan Allah sering kali muncul di detik-detik terakhir. Pada saat Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, di akhir-akhir Pak.